Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan logaritma. Masih dengan Bu Anissa. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe dulu yang belum, agar kalian bisa mendapatkan update info terbaru mengenai video-video yang Ibu upload. Pada materi pertidaksamaan logaritma, kita akan bertemu dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya, kita ke bentuk umum pertidaksamaan logaritma. Seperti halnya pertidaksamaan eksponen, terdapat dua perbedaan perlakuan pada pertidaksamaan logaritma, yaitu untuk A lebih dari 1 dan untuk A lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk A lebih dari 1, jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Dan jika A log fx lebih dari A log gx, maka fx tetap lebih dari gx. Dan jika A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Jadi tidak ada perubahan tanda ya untuk A lebih dari 1. Nah, selanjutnya untuk A kurang dari 1 lebih dari 0. Jika A log fx lebih dari A log gx, maka fx-nya berubah jadi fx kurang dari gx ya, kebalikannya. Jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx lebih dari gx. Jika A log fx lebih dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Dan jika A log fx kurang dari A log gx, maka fx lebih dari gx. Agar lebih jelas, kita akan mulai mengerjakan dari contoh ke-1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x lebih dari 4. Di sini A-nya lebih dari 0, maka tanda pertidaksamaan tetap. Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis kembali soalnya, kemudian kita lihat di sini bahwa 4 bisa juga kita tulis sebagai 3 log 3 pangkat 4, sehingga 3 log x lebih dari 3 log 3 pangkat 4. Setelah sama-sama 3 log, kita hapus 3 lognya atau kita coret, kemudian sisanya adalah x lebih dari 81. Berarti syarat pertidaksamaan yang pertama adalah x lebih dari 1. Kemudian, syarat numerusnya adalah x lebih dari 0. Maka irisannya adalah x lebih dari 81. Ini dia ilustrasinya. Yang pertama kita tuliskan atau kita gambarkan titik 0. Dan kalau arahnya, x lebih dari 0 itu ke kanan kan, ke arah tanda panah. Kemudian kita gambarkan di mana titik 81. Kita misalkan di sini. Nah, x lebih dari 81 juga ke arah kanan. Nah, kita akan mencari irisannya. Nah, ini adalah irisannya. Jadi, x yang memenuhi irisan kedua persyaratan, yaitu x lebih dari 0 dan x lebih dari 81, irisannya adalah x lebih dari 81. Yang gambarnya bisa kita lihat di sini. Pada bagian yang kita arsir. Ini ya, yang merah. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x plus 1 lebih dari 2. Penyelesaiannya yang pertama, kita tuliskan kembali seperti tadi, 3 log x lebih dari 2. Kemudian, kita modifikasi yang angka 2 ini menjadi 3 log 3 kuadrat. Maka setelah sama, 3 log dan 3 log kita coret dan turunlah x plus 1 lebih dari 9. Dari mana dapat 9? Dari 3 kuadrat ini ya. Maka x-nya adalah 9 dikurang 1. Kita pindahkan satunya ke sini. Sehingga 9 kurang dari 1 itu 8. Maka x-nya lebih dari 8. Nah, selanjutnya dari syarat pertidaksamaannya kan kita punya x lebih dari 8 ya. Nah, sementara syarat numerusnya adalah x plus 1, ini kan numerusnya x plus 1, lebih dari 0, maka haruslah x lebih dari min 1. Dari mana min 1? Kita pindahkan satunya dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Sehingga irisan dari x lebih dari min 1 dan x lebih dari 8 adalah x lebih dari 8. Agar lebih jelas, di sini ilustrasinya kita gambarkan min 1.
X lebih dari min 1 ke arah kanan tanda panah ini. Kemudian kita gambarkan 8. X lebih dari 8 adalah ke arah kanan ini ya tanda panah. Kemudian irisannya mana? Nah ini irisannya yang Ibu beri tanda merah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 8. Contoh yang ketiga adalah tentukan himpunan penyelesaian dari setengah log X min 1 kurang dari min 1. Perhatikan di sini bahwa basisnya itu adalah setengah atau basisnya itu lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, apa yang terjadi ketika basisnya lebih dari 0 kurang dari 1? Kita akan melihat ilustrasinya ya dalam penyelesaian. Nah, yang pertama, langkahnya kita tulis ulang soalnya, kemudian kita ganti yang min 1 ini menjadi setengah log 2. Karena setengah log 2 itu sama ya nilainya min 1. Nah, lalu di sini X min 1 lebih dari 2. Karena si lognya sudah sama, setengah log dan setengah log yang ini bisa kita coret, jadi X min 1 lebih dari 2. Maka X-nya lebih dari 3. Dari mana, Bu? Lebih dari 3. Min 1-nya pindah ke sini. Nah, syarat pertidaksamaannya kita sudah dapat. X harus lebih dari 3. Selanjutnya, pekerjaan kita belum selesai. Kita harus menyelesaikan syarat numerusnya. Di sini numerusnya adalah X min 1. Artinya kan X-nya lebih dari 1 ya syarat numerusnya, karena min 1-nya pindah ruas ke kanan. Nah, kemudian akan lihat ilustrasi gambarnya seperti apa. Di sini kita gambarkan 1, maka di sini kita gambarkan 3, kemudian 1 lebih dari 1 itu ke arah kanan, ke sini. Lebih dari 3 itu ke arah kanan, ya sesuai dengan syarat numerusnya dan syarat pertidaksamaannya. Maka irisan dari keduanya adalah yang lebih dari 3 ini. Kita bagaimana Bu cara mengirisnya? Kita tarik garis, lalu kita beri arsiran, begitu cara mengirisnya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 3. Di sini lihat ya, ada perubahan tanda dari kurang dari menjadi lebih dari. Kenapa? Karena Ibu jelaskan sekali lagi, karena basisnya di sini lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, untuk contoh yang keempat, tentukan penyelesaian dari 1/3 log X kuadrat min 3 lebih dari 0. Di sini Ibu memberikan contoh yang sedikit berbeda untuk eksplorasi pengetahuan kalian. 1/3 log X kuadrat min 3 lebih dari 0. Kita tuliskan dulu yang pertama. Jadi 1/3 log X kuadrat min 3 lebih dari 1/3 log 1. 1/3 log 1 ini kan sama dengan 0 ya. Lalu, karena lognya sudah sama-sama 1/3, kita bisa coret 1/3 lognya, kemudian tinggal numerusnya, X kuadrat min 3 kurang dari 1. Ini kita pindahkan satunya ke arah kiri, jadi X kuadrat min 4 ya. Karena min 3 min 1 itu min 4. Lalu kita faktorkan. Ingat kembali cara pemfaktorannya pada materi-materi sebelumnya sudah Ibu jelaskan bagaimana cara memfaktorkan X kuadrat min 4 ini. Karena X dikali X ini kan X kuadrat. X dikali 2, 2X. Min 2 dikali X. Min 2X jadi 0, maka min 2 dikali 2 min 4. Nah, maka ini adalah hasil faktor dari X kuadrat min 4 ya. Nah, selanjutnya syarat pertidaksamaannya ternyata diketahui bahwa di sini X lebih dari min 2 dan X kurang dari 2 adalah penyelesaian. Nah, sedangkan kita masih punya syarat numerus X kuadrat min 3 lebih dari 0. Nah, si syarat numerus ini ketika difaktorkan, ini adalah X plus akar 3 dan X min akar 3 lebih dari 0. Ada pertanyaan di sini, mungkin kalian bingung dari mana Bu min 2? Kenapa yang menjadi penyelesaian adalah X lebih dari min 2 dan X kurang dari 2? Padahal di sini kan X min 2 sama 2-nya itu kan baru berupa tanda saja ya, baru berupa angkanya di min 2 dan 2. Kenapa bagaimana caranya kita tahu bahwa si X-nya itu di antara min 2 dan 2, bukan di antara min 2 ke sini, ke kiri, dan di antara 2 ke kanan. Bagaimana cara mencari tahunya? Kita akan membahas pada slide berikutnya. Nah, ini dia penjelasannya.
Kunci dari penyelesaian pertidaksamaan logaritma adalah syarat pertidaksamaan dan syarat min-rus. Tadi kita dapatkan syarat pertidaksamaannya ada di angka min 2 dan 2. Dari mana kita tahu bahwa penyelesaiannya itu x lebih dari 0, lebih dari min 2 dan kurang dari 2. Nah, ini caranya. Kita masukkan 0 ke x kuadrat min 4. Karena 0 kuadrat itu 0, dikurangi 4 kan min 4. Min 4 kurang dari 0 itu betul. Nah, kenapa kita pilih 0? Karena 0 ada di antara min 2 dan 2. Kemudian, kenapa di sini bulatannya itu tidak penuh, melainkan kosong? Karena di sini x kuadrat min 4-nya kurang dari 0, bukan kurang dari sama dengan 0, ya kan? Di soalnya itu. Nah, selanjutnya yang kedua, kita kan punya min akar 3, dan akar 3. Nah, dari mana kita tahu ke arah mana sih yang merupakan himpunan penyelesaian? Kita masukkan 0 ke x kuadrat min 3 lebih dari 0. Hasilnya min 3 lebih dari 0. Salah kan? Harusnya min 3 kurang dari 0. Artinya 0 yang ada di sini bukan merupakan himpunan penyelesaian, sehingga arah penyelesaiannya itu adalah dari akar 3 ke kanan atau lebih dari akar 3, dan dari min akar 3 ke kiri atau kurang dari akar 3. Nah, sehingga irisan dari keduanya adalah ini. Ini Ibu Iris ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, atau himpunan penyelesaiannya bisa kita sebutkan x lebih dari min 2 kurang dari min akar 3 atau x lebih dari akar 3 kurang dari 2. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai pertidaksamaan logaritma. Selanjutnya, Ibu punya tugas untuk kalian berupa 4 soal. Soal ini dikerjakan bersamaan dengan soal pada video sebelumnya, yakni mengenai persamaan logaritma. Dan kemudian kalian upload seperti biasa pada link yang Ibu bagikan pada ketua kelas atau penanggung jawab kelasnya hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.